Ya, halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FIB Undip, akan menyampaikan latihan 9.2, duopoli dengan biaya produksi yang simetrik, di mana kedua perusahaan sama-sama atau saling bersaing dengan kuat. Diberikan eh, fungsi permintaan pasarnya adalah P sama dengan 250 Ki, Menki, sorry ya, P sama dengan 250 Menki, dengan banyaknya perusahaan sebanyak dua, ya. Kemudian biaya marginal untuk masing-masing perusahaan itu sama atau simetri, dan diasumsikan dalam jangka panjang biaya totalnya adalah TC sama dengan 4 Ki I ini ya, kira-kira begitu. Nah, artinya kita bisa langsung mensubstitusi nanti kalau misalnya kita ingin mencari besarnya laba dari duopoli yang sedang bersaing hebat tersebut. Oke, berarti ketika ada kata kunci seperti ini, maka Anda harus merubah paradigma menjadi negatif gitu ya. Oke, negatif konjektural gitu ya. Conjectural variation. Berarti Dogi 1 per Dogi 2 sama dengan Dogi 2 per Dogi 1 itu nilainya harus kurang dari 0. Gitu ya. Nah, dalam hal ini karena tidak ditentukan nilainya, maka saya mengasumsikan bahwasanya Dogi 1 per Dogi 2 itu sama dengan Dogi 2 per Dogi 1 itu sama dengan min 1 seperti ini. Jadi ketika ada kata kunci apa namanya kompetitif gitu ya, maka otomatis conjectural variation bernilai min 1. Nah, mungkin nggak nanti conjectural variation-nya lebih dari min 1? Ya, bisa saja itu terjadi di perusahaan duopoli atau yang lain. Ya, oke, baik. Nah, berarti Anda ingat lagi eh, diketahui di sini adalah P sama dengan 250 min Q besar ya, di mana Q-nya itu sama dengan Q1 ditambah Q2 gitu ya, dan MC-nya MC1 sama dengan MC2 itu nilainya sama atau simetrik 4, dan long run TCI-nya adalah 4 Q seperti ini ya. Nah, berarti step yang harus Anda tempuh, teman-teman, Anda harus membangun apa namanya fungsi permintaan for each firm, dan juga fungsi total revenue-nya. Nah, seperti biasa ya, berarti total revenue Anda bangun sebelum total revenue Anda harus setup dulu. Jadi yang pertama eh, saya kasih warna merah aja ya. Berarti atur ulang fungsi permintaan. Kan? Oke, kita mengatur ulang fungsi permintaan. Jadi saya punya fungsi permintaannya itu P sama dengan 250 min Q besar, maka P-nya sama dengan 250 min Q1 plus Q2 seperti ini ya. Berarti P-nya sama dengan 250 min Q1 min Q2. Oke. Nah, setelah Anda membangun mengatur ulang fungsi tadi, maka step yang kedua adalah Anda bisa menyatakan gitu ya. Berarti menyatakan total revenue ya kan untuk masing-masing firm ya. Nah, silakan Anda nyatakan nih revenue-nya untuk masing-masing firm. Nah, kira-kira berapa gitu kan. Nah, kita ingat bahwasannya eh, untuk firm 1 berarti kita punya total revenue 1 itu adalah P dikali Q1, dan firm 2 berarti total revenue 2 adalah P dikali Q2. Oke. Nah, tentu yang perlu diingat di sini
yang menjadi ingatan buat Anda adalah fungsi reaksi perusahaan satu itu tidak lain adalah Q1 sama dengan Q fungsi dari Q2 atau dalam tanda kutip Q1 sama dengan Q1 fungsi daripada Q2 seperti ini. Sementara fungsi reaksi perusahaan 2 itu berarti Q2 basisnya, ya kan? Nah, ininya berarti Q fungsi Q1 atau Q2 itu sama dengan Q2 fungsi Q1. Nah, ini yang harus Anda ingat untuk menyatakan apa istilahnya conjectural variation-nya kan itu kan. Oke, saya lanjut di sebelah sini. Berarti total revenue 1 adalah 250 min Q1 min Q2 dikali dengan Q1 ya. Nah, yang perlu Anda ingat ya, pada bagian ini itu harus disetup ulang. Nah, ini kan. Nah, ini kan sebagai reaksi perusahaan lain. Nah, maka diatur ulang, ya kan? Oke, diatur ulang. Nah, demikian pula dengan satunya nanti. Nah, berarti yang diatur ulang untuk yang versi ruas sebelahnya, berarti TR2 sama dengan 250 min Q1 min Q2 dikali dengan Q2. Berarti yang Anda atur ulang mana? Berarti yang di situ. Nanti yang diatur ulang ini. Ini berarti atur ulang. Ya. Nah, jika sudah diatur ulang nanti, ya kan, atur ulangnya gimana dong? Kan gitu. Nah, karena ini Q2 berarti Q2 yang mana yang mau kita ganti ini? Kan berarti di sini total revenue 1 itu sama dengan 250 min Q1 min Q2 fungsi dari Q1 seperti ini dikalikan dengan Q1 seperti ini, ya kan, sama kayak yang step sebelumnya, berarti yang TR2 juga sama 250 min Q1 min Q2, kemudian Q2. Oh, yang diatur ulang ini jangan lupa ya, udah ambil sirna ini. Oke. Ulangi, berarti min Q1 diatur ulang berarti nah, seperti ini min Q2 gitu. Q2 seperti ini. Jadi saya punya total revenue 1 itu tidak lain adalah 250 Q1 min Q1 kuadrat min Q1 letak depan berarti Q1 Q2 fungsi Q1 seperti ini. Stop sampai sini. Ini juga sama berarti TR2-nya adalah 250 Q2 ya, Q2 min Q2 kali Q1 Q2 min Q2 kuadrat seperti ini ya. Oke. Nah, jika sudah maka Anda bisa menyertakan turunan ya kan dari total revenue berarti marginal revenue yang Anda hitung berdasarkan masing-masing perusahaannya. Berarti di sini kan Anda hitung marginal revenue kan gitu ya. Sorry, warnanya harusnya merah ya. Oke, marginal revenue. Ya, marginal revenue-nya berarti MR1 itu tidak lain adalah DTR per DOGI1. Sementara MR2 gitu ya, MR2 adalah DTR per DOGI2 seperti ini. Nah, perlu diingat ini adalah U kali V, maka turunannya adalah U aksen V min plus V aksen U seperti ini. Ini juga sama, berarti U kali V. Nah, maka aksennya juga sama, U aksen V plus V aksen U. Oke, nah Anda atur ulang ya untuk yang ini. Nah, berarti ketika U-nya adalah Q1, maka U aksennya adalah 1. Kok bisa begitu? Karena ini adalah X, ibarat kata adalah Y sama dengan X, maka turunannya adalah 1. Kalau Y-nya sama dengan 5X, maka turunannya adalah 5. Itu kan? Nah, notasi Y aksen ini kalau di dalam ekonomi bisa kita ganti dengan DY per DX. Berarti menggunakan notasi Leibniz ya. D per DX. Seperti ini. Oke. Nah, berarti ini nanti bisa berubah menjadi DU per D1. Kan gitu kan? Jadi ini kalau bisa dinyatakan nih, DU per D1. Sekarang yang V-nya. V-nya itu adalah Q2 fungsi Q1, maka turunannya adalah V aksen.
V aksen berarti Q2 aksen dari Q1. Apa itu V aksennya? Nah, berarti kalau V aksennya tadi V aksen itu kalau I aksen itu ada D per DX, berarti kalau V aksen di sini adalah bukan Q2 aksen begitu saja, tapi Q DQ gitu ya. Berarti DQ2 per DQ1. Seperti ini ya. Ini juga begitu, nanti Anda bisa set di sebelah sini. Nah, berarti ini U-nya adalah Q2, maka U aksennya itu 1 dan V-nya adalah Q1 fungsi Q2, maka turunannya adalah V aksen itu adalah Q1 aksen untuk fungsi 2. Berarti V aksennya adalah DQ1 per DQ2. Oke, berarti kita terulang ya teman-teman di sini. Nah, berarti saya punya MR. MR-nya berarti MR1 itu sama dengan 250 min 2Q1 min. Nah, ini Anda hitung ini U aksen V, nah kan gitu kan. Nah, berarti di sini turunan dari yang ada di sini. Saya tulis di sini aja ya. Q1, Q2, Q1 seperti ini. Turunannya berapa kan gitu. Nah, berarti di sini kan U kali V ya. U kali V berarti MR-nya adalah satunya adalah 250 min 2Q1 min. Nah, U kali V kan ini. Nah, berarti langsung U aksen V plus V aksen U. Seperti ini. Ya, berarti MR-nya, MR1 tidak lain adalah 250 min 2Q1 min U aksennya itu 1. Gitu ya. 1 dikali V-nya itu adalah Q2. Gitu ya. Q2 fungsi Q, tidak usah dimasukkan lagi Q-nya. Plus, yang di sini berarti V-nya apa? V-nya ini, V aksennya. Berarti DQ2 per DQ1 dikali U-nya adalah Q1. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, setelah itu apa? Setelah itu Anda pindahkan, Anda kalikan nih, selesaikan lah maksudnya begitu. Nah, berarti 250 min 2Q1 min, nah ini dikalikan berarti Q2 min, letak Q1 di depan. Berarti Q1 dikali DQ2 per DQ1. Ini untuk yang MR1 ya. Ingat kompetitif. Berarti kan negatif negatif konjektural kan gitu kan. Konjektural. Berarti nanti MR1-nya itu tidak lain adalah 250 min 2Q1 min Q2 min Q1 kali ya kan. Nah, ini kita ganti dengan angka yang ditetapkan tadi adalah min 1. Kok bisa? Min 1 dari mana? Nah, min 1 didapat dari ini tadi di atas ini karena dia kompetitif. Jadi kalau kompetitif maka konjektural variasinya diganti min 1. Ya, oke, berarti sekarang saya punya MR1 itu sama dengan 250 min 2Q1 min Q2, sorry, min Q2 min Q1. Nah, berarti MR1 sama dengan 250. Nah, berarti min 3Q1 min Q2. Seperti ini ya. Maaf, ini min kali min plus ya. Nah, berarti bukan min 3Q1 tapi min Q2 ditambah. Nah, gini ya. Berarti min Q1 min Q2. Nah, ini untuk MR-nya perusahaan 1. Nah, sekarang kita kerjakan untuk MR-nya perusahaan 2. Gimana tadi yang sebelah sini? Jadi kita punya MR2 itu sama dengan, nah, kita tulis ulang dulu kan ini. Ya. Nah, berarti kan 250 min. Nah, ini yang dikurung ini yang bermasalah kalau nggak diselesaikan duluan. Q2 kali Q1 Q2. Nah, ini kan berarti kan nanti yang mau di U aksen V kan. Min 2 Q2. Oke, sekarang Anda turunkan ini karena ini memuat U kali V. Berarti MR2-nya itu sama dengan 250 min. Jadi kan U aksen V plus V aksen U. Seperti ini dikurangi 2 di 2. Ini ya. Berarti MR2-nya sama dengan 250. Nah, ini berarti U-nya itu 1 dikali V-nya itu
adalah ini ya, Q1. Nah, nggak usah disebut Q2 lagi, nggak apa-apa, biar sederhana. Plus U-aksennya adalah DQ1 per DQ2 dikali U-nya itu adalah Q2. Min 2 Q2. Seperti ini ya. Oke, nah setelah begitu, Anda bisa selesaikan itu MR2. MR2-nya berarti min 250. Sorry, bukan min ya, 250. Oke, min. Nah, ini min Q1. Min. Q2 letak depan berarti Q2 dikali D Q1 per D Q2. Min 2 Q2. Oke, baru Anda substitusikan negatif tadi konjektural yaitu ke sini. Ya, berarti saya punya MR2-nya sama dengan 250 min Q1 min Q2 dikali min 1 min 2 Q2. Berarti MR2 itu sama dengan 250 min Q1 min ketemu min plus Q2 min 2 Q2. Berarti MR2-nya sama dengan 250 min min Q1 min Q2. Nah, ini adalah fungsi MR dari perusahaan 2. Nah, yang ini tadi adalah fungsi MR perusahaan 1, ya kan? Nah, sekarang kita tentukan langkah ke berikutnya ya, yaitu menyatakan fungsi reaksi. Nah, ini ya, berarti kita bikin ini fungsi reaksi sekarang. Nah, cara membuat fungsi reaksi gimana? Ya, MR sama dengan MC kan gitu kan. Nah, keputusan dari masing-masing firm itu dilambangkan atau memuat sifat seperti monopoli ya kan. MR sama dengan MC, MC1, MR1. Dan di sini berarti MR2 sama dengan MC2. Berapa itu ini? 250 min Q1 min Q2 sama dengan 4. Tadi M sama 4 ya. Ini juga sama berarti 250 min Q1 min Q2 sama dengan 4. Oke, berarti sekarang saya punya 250 min 4 ya. Karena perusahaan satu berarti yang pindah kan Q1. Jadi min Q2 sama dengan Q1. Berarti 246 min Q2 sama dengan Q1. Jadi fungsi reaksi perusahaan satu adalah Q1 sama dengan 246 dikurangi Q2. Nah, ini jawaban dari fungsi reaksinya. Yang sini juga sama, berarti 250 min 4 itu min Q berapa berarti yang tetap di sini? 1 kan? Berarti Q2-nya beda 2. Nah, seperti ini berarti 246 min Q1 sama dengan Q2. Jadi, fungsi reaksi perusahaan 2 adalah Q2 sama dengan ya 246 dikurangi Q1. Gini ya. Oke. Nah, jika sudah Anda cari apa berikutnya? Anda bisa cari ini ya, eliminasi substitusi biasa. Berarti kita substitusikan nih FR2-nya ke sini, berarti I1 sama dengan 246 ya 246 min ya kan Q2 ya kan ini substitusikan ke sini berarti Q1-nya sama dengan 246 min Q2-nya mana itu Q2-nya tadi ini 246 min Q1 ya berarti Q2-nya sama dengan 246 kurang 246 kan 0 ya kan plus kan Q1. Nah, berarti Q2 sama dengan Q1. Kan itu. Oke ya. Nah, kalau Anda hitung nanti hasilnya berapa nih kalau semuanya sama dong kan gitu. Nah, berarti P-nya Anda bisa substitusi ke P-nya teman-teman ya. Berarti P kan sama dengan 250 min Q1 min Q2 kan gitu kan. Nah, berarti P-nya sama dengan 250 min Q1-nya
Q1 min, kemudian berapa itu Q2-nya, Q1 seperti ini. Nah, berarti P-nya sama dengan 250 min 2 Q1 seperti ini. Ya, kalau misalnya kita asumsikan bahwasanya dia bersaing hebat gitu ya, dan nilainya mungkin sama-sama nolnya, di sini kan Q2 sama dengan Q1 nih. Nah, Anda bisa saling substitusi ya, artinya sebetulnya Q1-nya berapa sih kan gitu. Ya kan? Kalau Q2 sama dengan Q1 kan misalnya sampai sini ya, nanti stop sampai sini kan nggak ketemu apa-apa. Nah, Anda bisa coba nih substitusikan ke salah satu ini fungsi reaksi. Berarti Q1-nya sebetulnya berapa sih kalau begitu? Kan gitu, ya kan? Nah, ini stop dulu ya. Oke, berarti kita coba Q2 sama dengan Q1 berarti masuk ke fungsi reaksi perusahaan satu ini. Ya kan? Berarti Q1-nya sama dengan 246 dikurangi Q2. Nah, berarti Q1 sama dengan 246 dikurang Q2-nya adalah berapa tadi itu? Q1. Ya, jadi Q2-nya sama dengan Q1 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini maka Q1 sama dengan pindah ruaskan yang Q1 di sini. Oke. Plus Q1 sama dengan 246. Betul? Jadi 2Q1 sama dengan 246. Coret-coret berarti Q1 sama dengan 123. Nah, kalau Q1-nya 123 berarti Q2-nya juga sama kan gitu kan. 123 gitu. Kira-kira begitu. Nah, jika Q1-nya 123 dan Q2-nya juga 123, kira-kira berapa dong kalau begitu sini? Ya. Nah, Anda bisa cari nih setelah itu harganya berapa. Nah, Anda bisa langsung pakai substitusi ini, ya kan? Nah, berarti bolehlah pakai ini, langsung ke sini. Nah, berarti P-nya sama dengan 250 dikurangi 2 kali 123. Berarti P-nya sama dengan 250 dikurangi 246. Berarti P-nya sama dengan berapa itu? 4 gitu ya. P-nya sama dengan 4. Nah, P-nya sama dengan MC. Kan? P sama dengan MC artinya bersaing ketat atau bersaing hebat itu akan identik dengan perang harga. Kan gitu kan? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini berarti identik dengan perang harga. Nah, sekarang kita hitung ini berapa laba dan eh, apa namanya keuntungannya. Sorry, keuntungannya didapatkan atas kompetisi tersebut. Oke ya. Kita hitung. Berarti Pi-nya tadi itu adalah Pi adalah TR min TC kan gitu kan. Pi 1 sekarang perusahaan satu. Berarti kan harganya tadi itu 4 ya. 4 dikali Q-nya adalah 123 dikurangi 4 dikali Q-nya juga 123. Berarti Pi-nya Pi 1 itu sama dengan ini kurang ini habis 0 kan gitu kan. Nah, berarti zero economic profit kan gitu kan. Nah, bagaimana dengan perusahaan 2? Nah, sama TR min TC kan gitu kan. Berarti P2 akan menghadapi hal yang serupa. Berarti 4 kali 123 dikurangi 4 kali 123. Berarti P2 itu juga sama-sama 0. Artinya dengan saling berkompetisi secara kuat antar dua perusahaan, conjectural variation bernilai negatif, implikasinya adalah labanya sama dengan 0. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman untuk penjelasannya. Kita simak video selanjutnya. Terima kasih.